Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Ardiana, perwakilan dari kelompok 11 Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula Semarang, Prodi Profesinas. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana merawat luka pasca operasi di rumah atau mandiri. Tujuan dari merawat luka pasca operasi di rumah itu apa sih? Yang pertama, untuk mencegah luka dari infeksi. Yang kedua, untuk mencegah masuknya kuman atau kotoran ke dalam luka. Ketiga, luka tetap bersih. Dan keempat, untuk meningkatkan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Tahapan dari merawat luka pasca operasi di rumah itu apa saja? Ayo kita simak merawat luka pasca operasi. Yang pertama, ada konsumsi makanan mengandung protein tinggi dan makanan yang mengandung vitamin C. Konsumsi makanan mengandung protein itu ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Untuk protein nabati itu ada tempe dan tahu, untuk hewani itu ada daging, ikan laut, telur, dan sebagainya. Mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein dan vitamin C membantu mempercepat proses penyembuhan luka, mencegah terjadinya infeksi dan perdarahan pada luka. Makanan yang mengandung vitamin C itu ada stroberi, kiwi, tomat, pepaya, mangga, dan lain-lain. Untuk yang kedua, perawatan luka yaitu tidak boleh lembab atau basah terkena air. Perban luka yang basah akan meningkatkan kelembapan pada kulit sehingga menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan rentan terpapar infeksi. Yang ketiga, jika perban luka kotor dan basah, segera ganti perban luka ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Dengan segera mengganti perban luka yang kotor ke pelayanan kesehatan terdekat, pasien akan mendapatkan penanganan perawatan luka dengan cara yang tepat oleh petugas kesehatan yang profesional di bidang kesehatan. Dan yang keempat, perawatan luka yaitu menghindari merokok. Kenapa sih merokok bisa melukai kesembuhan pasca operasi? Karena rokok mengandung zat seperti nikotin yang dapat membuat pembuluh darah mengkerut dan zat karbon monoksida di dalam rokok akan mengurangi jumlah oksigen yang disalurkan ke tubuh sehingga menghambat luka dan lama untuk sembuh. Dan yang kelima itu ada minum obat teratur sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter. Mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter dan disiplin dalam mengkonsumsi antibiotik yang diresepkan dokter. Yang keenam, ada jangan menyentuh atau menggaruk perban luka. Menggaruk dan sering menyentuh luka akan beresiko terpaparnya infeksi pada luka karena tangan adalah agen penyebar. Yang ketujuh ada lakukan aktivitas fisik ringan, yaitu seperti olahraga ringan yang meningkatkan sirkulasi darah di seluruh tubuh untuk mencegah lengketnya jaringan lunak di rongga tubuh yang dioperasi, dan mengangkat beban berat dapat menyebabkan tekanan pada area luka sehingga beresiko lepasnya jahitan pada luka. Yang kedelapan atau terakhir, kontrol ke pelayanan kesehatan sesuai dengan instruksi dokter. Kondisi perkembangan penyembuhan luka akan terpantau dengan baik oleh petugas medis di tempat pelayanan kesehatan sehingga terhindar dari resiko infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus disiapkan pertama yaitu handscoon bersih, ada handscoon steril, ada bak instrumen steril, ada bengkok steril, ada kasa steril, ada plester, ada alkohol, ada NaCl, dan selanjutnya ada kasa jaring antibiotik, ada plastik kuning untuk sampah, dan ada perlak. Sebelum tindakan, menggunakan 6 langkah cuci tangan dengan benar. Pertama-tama dekatkan semua alat dan memakai handscoon bersih.
Setelah menggunakan handscoon, ambil perlak dan letakkan di bawah luka yang akan dilakukan perawatan luka ganti balut steril. Setelah itu, keluarkan bengkok dari wadahnya dan letakkan di dekat pasien agar mempermudah untuk ganti balut. Setelah itu, basahi pada bagian plester yang akan dilakukan perawatan luka atau ganti balut agar tidak terasa sakit saat dilepaskan. Dan lepaskan secara perlahan. Setelah terlepas, letakkan pada bengkok. Setelah itu, lepaskan handscoon bersih dan buang pada plastik kuning untuk handscoon yang sudah terkena luka pasien. Setelah itu, menyiapkan handscoon steril dan jangan sampai menyentuh pada bagian luar handscoon karena prinsipnya yaitu steril. Setelah handscoon steril sudah terpasang, pastikan kita tidak menyentuh apapun selain bak instrumen steril. Selanjutnya, memasukkan NaCl pada kom yang berada pada bak instrumen steril yang sudah berisi kasa steril. Setelah itu, dekatkan bak instrumen pada pasien di atas perlak dan bersihkan luka dengan 1 kali usap untuk 1 bagian kasa steril. Jika sudah terkena luka pasien, maka harus menggunakan bagian yang lain yang belum terkena luka pasien. Jika terdapat pores atau nanah di dalamnya, maka tekan menggunakan 2 pinset agar nanah keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan bagian yang belum terkena luka atau belum terkena nanah. Setelah itu, ambil kasa steril dan letakkan pada kom kecil yang sudah berisi NaCl untuk membersihkan luka pasien jika belum bersih. Setelah dimasukkan pada kom, peras sedikit agar tidak terlalu basah dengan cairan NaCl.
Setelah itu, letakkan di atas luka pasien dan bersihkan dengan 1 kali usap untuk 1 bagian pada kasa steril. Setelah itu, ambil lagi kasa steril yang kering untuk mengeringkan bagian luka agar luka tidak lembab. Setelah menggunakan kasa steril yang kering untuk membersihkan luka agar tidak lembab, gulung perlahan dengan 1 kali usap. Setelah itu, ambil kasa jaring antibiotik dan ambil sesuai ukuran luka. Dan letakkan kasa jaring antibiotik pada luka yang terdapat jahitan. Setelah itu, ambil lagi kasa steril untuk menutup luka. Tumpuk hingga 2 kasa atau 3 secukupnya. Setelah itu, ambil plester dan ukur plester sesuai dengan luka pasien agar tidak terlalu kebesaran. Setelah itu, pastikan semua luka sudah tertutup dengan plester, dan jika sudah rapi, maka tindakan perawatan luka sudah selesai dilakukan. Untuk tindakan selanjutnya yaitu membersihkan peralatan yang sudah digunakan untuk perawatan luka. Setelah itu, masukkan lagi bak steril pada wadahnya. Dan buang sampah yang berada di bengkok kepada plastik kuning. Plastik kuning yaitu digunakan untuk semua yang sudah terkena cairan pasien. Masukkan kembali bengkok pada wadahnya dan bereskan semua peralatan serta perlak yang ada di bawah tangan pasien yang tadi digunakan untuk tindakan perawatan luka. Setelah digunakan, masukkan bengkok dan bak instrumen pada CSS di kotor.
dan masukkan sampah serta lepas sarung tangan pada sampah infeksius. Setelah tindakan sudah selesai dilakukan, jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah.